Pembicara saya yang satu ini adalah seorang anak PhD di MIT yang dulu namanya tuh pasti terkenal banget. Ini kancah permatematikaan Indonesia. Jadi dia adalah salah satu medalis IMO atau yang biasa disebut sebagai International Mathematical Olympiad. Dan sekarang dia sedang ambil PhD-nya di Operation Research Center di MIT. Nah, langsung saja kita sambut Francisca Susan. Halo Susan. Halo, apa kabar? Baik-baik. Gimana Susan kabarnya di sana? Lumayan. Lagi weekend. Terus kayak the weather today was also so good. So, not bad. Nah, it's good to know. Dan baru aja presidential election result juga keluar kan ya? Iya, baru keluar. Baru di-announce gitu. Jadi kayak ya people di Boston semuanya kayak seneng banget sih. Karena kan Boston emang blue state kan. Terus blue menang gitu. Oke. Nah, mungkin Susan bisa kayak kenalin background singkat Susan gitu ke para penonton dengar sekalian. Boleh. Aku Susan. Jadi aku sekarang lagi PhD tahun ketiga di MIT di Operations Research. Sebelumnya aku S1 juga di MIT ngambil math sama computer science. Terus dapat minor gratis di ekonomi. But that's just That's a lot of things. Yeah, but not really. I feel like kayak tergantung kelas gitu kan. Kadang-kadang kayak ngambil kelas terus tiba-tiba udah penuhin suatu requirement terus bisa tinggal di-claim. Sort of like that. Yeah. Terus kayak I guess sekarang research aku mostly di data driven decision making. Dan kalau di sana itu PhD kayaknya nggak 4 tahun, lebih dari 4 tahun ya? Iya, rata-rata 5 tahun. Rata-rata 5 tahun. Jadi sistem di sana itu ada di tahun pertama kalau nggak salah atau sama tahun kedua gitu. I think there will be kayak semacam you have to take classes as well, but there will be qualifying exams. Did you have to do all that now that you're in the third year? Iya, I think most kayak PhD gitu kan ya. Di sini tahun pertama tuh ngambil kelas, kayak kelas wajib atau kayak ada beberapa kelas wajib, terus kayak beberapa kelas pilihan. Terus nanti kayak akhir tahun kedua ada 2 exam, ada qualifying, itu lebih kayak ke teori, sama ada kayak general exam yang kayak presentasi gitu. So I did mine tuh kayak akhir tahun pertama I did the theory one. Terus akhir tahun kedua, I did the kayak presentasi. And just kayak, I guess, presentasi research doang gitu. Oke. And Susan ini punya background kan Olimpiad ya, dulu ikut competition gitu, kompetisi matematika, terus juga dia dapat bronze medal di IMO tahun 2014 waktu itu kalau nggak salah di Cape Town ya, di South Africa bukan? South Africa ya. Jadi mungkin kayak people like me are curious gitu ya, kayak mungkin pertama deh sebelum kita ngomong ke Olimpiadnya sendiri, kayak what is it about mathematics gitu yang that you find interesting enough to be your major? Dan of course you come from kayak that background dari SD mungkin ya, tapi in general mathematics itu kenapa sih? Why you like mathematics? Jadi dari SD itu emang suka matematik kan, kayak dari dulu juga lomba-lomba. And I think kayak itu kayak internal sama eksternal juga loh dari kecil. Kayak internal as in like I was kayak curious aja gitu, kayak nyoba-nyoba problems, terus I think it's challenging and so on. Eksternal juga karena waktu kecil juga I was not bad at it gitu loh, kayak at competition like kayak menang-menang kan jadi kayak tambah senang, jadi kayak tambah ikut lagi. So dan kayak waktu apply ke kuliah, sebenarnya kan kayak kalau di sini kan aku declare major itu tahun kedua kan undergrad, jadi kayak tahun pertama tuh undecided gitu. Aku emang apply-nya matematik sih, tapi kayak apply suatu major tuh nggak harus diikutin gitu loh di sini. Jadi kayak bisa langsung major lain, dan banyak kan orang matematik malah pindah ke computer science or I don't know finance gitu kan. Tapi kayak oke itu aku juga sebenarnya waktu milih matematik kayak kayak pertama kayak diskusi sama orang tua gitu kan. Terus orang tua aku kayak
Tapi kayak papa aku itu suka kayak ngapain kamu mau jadi guru, terus kayak ngapain gitu ntar jadi akhir-akhirnya jadi guru atau jadi profesor di sini profesor nggak dihargain terus kamu ntar jauh dari papa mama ini panjang banget lah tapi kayak kita ngerasa aja kayak abis ngomong sama kayak senior aku juga kan terus kayak I feel like undergrad tuh aku harus ngerjain apa yang aku suka gitu loh kayak I feel like kayak kalau misalnya nantinya aku mau kerja kan I don't think kalau misalnya aku ngambil matematik, aku bakal kayak susah gitu loh dapat kerja misalnya di finance or anything else gitu. I tried to. Terus kayak jadi I guess solely based on what I like aja sih kalau buat undergrad. Nah, kalau buat PhD-nya nih, kan berarti kan something apa? Berarti kan you found it kayak apa interesting kayak you like it of course now that you're doing your PhD in operation research gitu. Jadi kenapa PhD kalau gitu? Jadi well, a few things. Jadi kan waktu itu aku S1 itu kan sebenarnya di sini kayak banyak undergrad research opportunity gitu kan. Terus pertamanya ya coba-coba juga kayak I think aku coba-coba banyak banget gitu loh kayak I like to try like a lot of things. Jadi kan pertama coba-coba research terus sebenarnya aku pertama coba research tuh langsung kayak di computer science gitu kayak machine learning lah atau research NLP, natural language processing kayak tapi aku suka gitu loh the process of kayak mulai dari formulasi pertanyaannya gitu formulasi kayak pertanyaan yang belum pernah dijawab sampai kayak the struggle of like I guess kayak trying to answer it and like sampai like that aha moment of like finding something so I like the research part of it kan also kayak di sisi lain aku juga ngerasa kayak aku belum belajar banyak gitu loh di S1 aku kayak ngerasanya kayak aku ngambil banyak kelas yang kayak mungkin lebih general gitu, tapi nggak banyak kayak yang mendalam gitu. And I feel like I didn't learn enough gitu loh. Jadi kayak I definitely aku suka belajar pada dasarnya kayak aku suka kayak belajar lebih gitu. So there's also that. So I was also considering either a master or like a PhD. Basically, I wanna do like grad school. Yeah. Dan berarti so that was the grad school part, ya. Yeah. Dan kayak berarti apa safe to assume kalau misalnya perjuangannya Susan di Olimpiade itu waktu SD, SMP, SMA itu kayak play a big role di sekarang gitu. I don't know actually. I think it's very different. Kayaknya kita kan aku Olimpiade kan kayak aku kayak SMA tuh kayak 3 tahun loh kayak bener-bener kayak setiap summer aku tuh nggak liburan kayak pelatihan gitu kan. Terus it's not that the maths are very different. Kayak misal kalau kita kayak kombinatorik gitu maths juga sebenarnya ada yang mirip-mirip juga kayak kayak teori bilangan tuh ada yang mirip-mirip juga. Tapi I feel like the type of like apa ya kayak if you misalnya kayak perhatiin gitu kan banyak anak yang dulunya kompetisi mat tuh kayak yang nggak mau ke research gitu like because I think part of it is like in math competition gitu kan like I mean they're like a bunch of smart people and then like also kayak mereka tuh juga udah kebiasaan gitu loh kayak misalnya ada problems terus kayak within kayak 3 or like 6 hours or just kayak within hours they can solve it gitu kan jadi kayak I do think kayak the skill sets are like really different karena kan kayak waktu doing research or like PhD there are like some mental aspect of like not knowing kayak itu bisa solvable atau enggak or like even not knowing like you don't know like the end of like the tunnel you know? Sometimes there's no light at the end of the tunnel jadi kayak harus lebih kayak tahan banting so I do think like the skill set part like the non-technical parts are like very different tapi the technical parts kayak bener iya sih mungkin nyiapin aku juga sih dari kayak at least kayak dasar matematikanya kayak lebih kuat gitu. Ini actually kamu menjawab pertanyaan yang tadi aku niatnya mau tanyain ya tentang apa namanya perbedaan matematika Olimpiade sama matematika yang research gitu karena nggak memang benar apa namanya kayak ada konsepsi apa there is a conception among us gitu kan kayak ya orang-orang yang dulunya Olimpiade matematika itu biasanya nggak end up sebagai apa researcher atau di akademia and vice versa biasanya orang yang nggak ikut terlalu involved di Olimpiade itu bisa apa namanya ada yang kayak bisa juga apa suka gitu sama research gitu. Tapi kan you seem to divide both apa kayak you are
you were good, kayak you represented Indonesia gitu kan di IMO, dan sekarang PhD gitu loh. Jadi kayak dua-duanya gitu. Kalau aku boleh tanya, kamu lebih suka yang mana? Yang tipe-tipe Olimpiade itu atau yang research? Lebih suka dari segi apanya ya? Tergantung kan. Kayak soalnya research itu kan bener-bener up and down kan. Jadi kalau lebih up itu kayak seneng banget gitu. Kalau misalnya habis ketemu sesuatu, kayak nulis terus kayak it's like good day gitu ya. Of course kayak research kayak lebih nyenengin. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi buntu udah nggak tahu, aduh kayak udah semua udah dicoba, terus nyoba model lain juga nggak bisa, ya lebih mending Olimpiade gitu loh. Kayak seenggaknya Olimpiade waktu nggak bisa soal ya udahlah kayak move on gitu. But kayak in research, it seems like it's not like you can just like, oh I wanna move on completely. Itu kayak susah gitu kan. Ya. Iya, So, benar. tergantung. Dan memang apa namanya itu kayaknya semua orang ngerasain ya kalau yang research itu yang pas jadi kan kalau aku sendiri sih ngalaminnya gitu ya. Jadi apa ya, jarang banget sih yang namanya hari-hari yang bahagia kayak gitu ya. Yang kayak kita nemu sesuatu, kita itu bisa seneng banget gitu kayak on cloud nine gitu. Tapi most of the days kan memang kita stuck gitu kan. Tapi at least for me ya, kalau misalnya aku nggak tahu apa sama Susan ya. Kalau aku kayak meskipun stucknya tuh kayak lama, bisa months gitu ya, bisa berbulan-bulan, tapi kalau begitu nemu sesuatu, itu kayak wah gitu, kayak lupa semua beban hidup berbulan-bulan kemarin itu kayak hilang gitu loh, bener-bener kayak nggak ada ininya, kayak seneng aja gitu. Yeah, so I think that's kayak I think that's the joy kayak apa research tuh kayak gitu. Ya, maybe kayak I can relate sih San, kayak yang tadi kamu bilang gitu. Iya. Nah, mungkin karena apa? Oke, kan tadi kita ngomongin research ya. Aku pengen tahu deh, kan tadi kamu ngomongin kayak research kamu di operation research gitu. Mungkin pertanyaan pertamaku ya, to what extent sih do you think operation research is mathematics gitu? So, I feel like ini kayak susah, bingung gitu jawabnya. Soalnya kayak I know that kayak semua hal yang aku lakuin di operations research dan hampir semua hal yang kayak mungkin kayak semua teman-teman angkatan aku juga ngerjain gitu, semuanya itu matematik, statistik sama algoritma gitu. Jadi kayak lebih kayak applied dan discrete aja gitu loh. Karena kan we're dealing kayak sama real life problem kan. Dan kayak biasa tuh real life problem tuh kebanyakan hal kan kayak discrete gitu loh, nggak mungkin kayak yeah, so I would like most of it, probably 90% math. Yeah. Dan memang apa namanya, biasanya kalau pengalamanku yang discrete lebih susah daripada yang continue, nggak tahu deh. Soalnya masalah-masalah yang continue kan biasanya kan kayak idealism gitu, kayak memang dibikin ada karena supaya bikin lebih gampang gitu kan. Tapi biasanya yang discrete, I don't know, maybe I'm wrong gitu. Tapi I found out kayak yang discrete itu lebih susah daripada yang continue gitu. Do you agree nggak? Iya, kadang-kadang gitu, iya. Atau enggak kayak di discrete ntar di-continue-in dulu, terus dibalikin lagi gitu kan. Terus optimalisasinya di sekarang continue ya. That's true. Kalau kayak gitu mungkin apa ya? Mungkin bisa kayak jelasin secara singkat nggak sih San, kayak research kamu tuh kayak apa? Dengan bahasa yang mungkin general as possible. Layman ya. Pertama dong PhD tuh pas aku pertama PhD ngejelasin research topik pakai bahasa layman tuh aku parah banget kayak. Aku kayak bisa kayak terus bingung. Oke, jadi kayak basically aku tuh bikin online learning, algoritma online learning. Jadi kayak online learning itu apa? Online learning itu kalau misalnya jadi gini, I guess I would start with kayak examples gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita ke Amazon kan misalnya atau kayak ke Google lagi nge-search sesuatu, ntar kayak mereka ngebalikin kayak a list of search results gitu atau enggak kayak a list kayak produk gitu kan sesuai dengan yang di search. Nah, gimana caranya Amazon itu atau Google itu nge-rank hasilnya supaya consumer atau kayak user tuh lebih mungkin ngeklik atau kayak lebih puas dengan hasilnya. Atau in terms of mungkin Amazon nggak ngambil percentage, tapi kalau misalnya ada platform yang ngambil percentage in terms of gimana cara mereka nge-ranking dan ngesusunnya supaya mereka dapat revenue, apa sih kayak ya revenue sebanyak-banyaknya. Jadi nah masalah yang mereka hadapin tuh kayak
mereka kan nggak punya kan parameter-parameter atau mereka nggak punya atribut-atribut user kadang kalau usernya baru. Karena kan semua orang pasti kayak semua orang bisa ke Google, semua orang bisa ke Amazon kan. Jadi kayak kalau mereka nggak punya atribut user gitu, mereka harus kayak sambil belajar atribut user sambil nampilin juga. Terus kayak mereka kayak I guess trial and error gitu, kayak sebagian besar mereka kayak coba-coba gitu random, terus ntar lama-lama belajar, terus kayak makin lama, ini kan kayak, I guess ini prinsip machine learning juga kan, kayak makin lama belajar ya makin bagus juga mesinnya, in terms of kayak memuaskan hasil, maksudnya kayak lebih optimize gitu lah. Jadi research aku tuh tentang gimana caranya bikin framework yang general atau yang kayak yang general buat combinatorial algorithm itu buat belajar parameter ini dan makin optimize sambil kayak musik sambil belajar makin optimize gitu. So far berarti kan kombinatorik ya, berarti kayak memang kayak apa namanya dulu juga kamu kayaknya kombinatorik ya ininya apa namanya pas di IMO gitu, pas di Olympiad Type Match itu enggak? Enggak, aku geometri bahkan kayak aku tuh dulu suka banget kombinatorik, bukan nggak suka sih, kayak aku pusing banget kombinatorik. Tapi sekarang kombinatorik. Iya, mostly kombinatorik. Sekarang punya kalau apa mungkin agak ini sedikit ya apa out of topic dikit dari nanti aku balik lagi ke research. Kamu sekarang bisa apa ya kayak merasa nggak sih kayak punya melihat kombinatorik itu dari sudut pandang yang lain gitu sekarang dengan kamu kerjanya kan kombinatorik kan most of the times gitu dibandingin kombinatorik dulu waktu zaman IMO gitu misalnya. Iya sih, kayak aku kan bener-bener kayak I think one thing that I learned kayak tentang myself tuh kayak aku suka, maksudnya I care about applications gitu. I'm very applications driven. Jadi kayak kalau misalnya itu kayak kalau dulu kan ya soal kombinatoriknya kayak bener-bener kayak dadu atau kayak orang gilirannya kayak bener-bener kayak ini kenapa gitu. Ini kayak out of nowhere terus kayak random banget gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya nowadays kan kayak seenggaknya aku tahu kayak motivasinya kenapa sih kayak ini soalnya ditanyain gitu loh. And it really helps gitu loh in terms of at least motivating me to like actually like figure out something. There's that. Oke. Jadi karena dulu soalnya tuh kombinatorik itu aneh gitu ya, nggak ada kayak asalnya dari mana, motivasinya apa. Kalau sekarang ada motivasinya gitu. Jadi paling nggak ada ininya lah, ada apa, boosternya gitu ya. Jadi kayak belajar. Oke. Dan apa namanya? So far PhD kamu itu berarti udah apa tadi kan kamu berarti first year itu belum mulai kan? Atau udah mulai? Belum kan ya? Research, jadi itu di sini first year udah harus jadi sebelum first year udah harus milih advisor gitu. Jadi sebenarnya udah mulai. Udah mulai. Oke. Jadi benar udah 3 tahun berarti. Tapi jujur first year aku tuh kayak aku ganti advisor gitu kan. Kayak tahun kedua ganti advice kayak pembimbing gitu. Karena kita milihnya tuh sebelum masuk programnya dan itu kayak bingung banget kita, maksudnya bahkan nggak tahu gitu profesor-profesornya. Jadi tahun kedua banyak yang kayak nge-switch kan. Nah ini tergantung gitu loh, kalau switch-nya itu masih kayak related, ntar bisa kepake research-nya. Kalau misalnya terlalu beda kan kayak topiknya jadi nggak bisa dipakai misalnya untuk thesis nantinya gitu. Itu. Berarti kamu bener-bener apa kayak mulai research yang sekarang ini tuh udah berapa tahun? Ini tahun kedua berarti, soalnya aku mulai tahun lalu. Tahun lalu. 1 tahun setengah berarti. 1 tahun setengah. Oke. Dan apa ya? Aku jadi penasaran sih jadi gara-gara kamu ngomongin apa namanya tadi sistemnya di MIT kayak apa ya? What is it like sih gitu? What is it like studying at MIT gitu? Terus kayak kan kalau buat orang-orang in general kan wow MIT gitu kan kayak keren banget gitu bisa kayak wow masuk MIT terus kan PhD lagi di MIT gitu kayak gimana ya kayak what do your friends think gitu atau maybe your family gitu apa what do they think about you being admitted to MIT sekarang bahkan PhD gitu. That's so true gitu loh. Kayaknya MIT waktu pertama masuk aku juga kaget banget sih. Kayak I think I felt like kayak aku ngerasa so lucky gitu loh kayak that I got it in the first place. Terus
kalau dari teman-teman sama kayak my parents, kayaknya mereka selalu mikirin yang kayak nerds, terus kayak lagi studying all the time, always like always doing crazy things. Okay, this is karena kayak kalau misalnya di Marvel movies ya, kayak I don't know why they like to like use like MIT scientists like that do crazy things gitu loh. And I feel like my parents tuh kayak dari situ jadi kepengaruh gitu loh. And they always think kayak MIT tuh selalu working on random crazy things. But kalau di sini sendiri, kayak itu beda-beda sih. Kayak waktu undergrad pertama aku kayak of course kayak pertama kesini I was really intimidated gitu loh. Karena kan kayak well, ngomong bahasa Inggris aja aku itu masih belepotan kan. Terus ngerti juga enggak, kayak cari teman susah. Terus pelajaran juga kayak college juga beda banget kan sama high school. Kayak everything you can literally like kayak milih sendiri gitu loh kelasnya. Jadi kayak it can be as hard or as easy as it can. So basically my first year I was just kayak pusing gitu. I was very intimidated. Terus kayak lama-lama I feel like MIT I felt really lucky and very blessed too. So kayak jadi kan kayak I met a lot of people yang kayak benar-benar passionate gitu loh, benar-benar curious. I think di tahun kedua aku kali ya. That was my first time gitu loh. Kayak I couldn't really find anyone who kayak my close friends yang nggak passionate about something. And I think it was like crazy gitu. And it was a very kayak environment-wise kayak good aja gitu loh. I really like it here. Tapi what made you decide to ini sih apa namanya masuk MIT in the first place? Waktu S1 ya. Kenapa ya? Waktu itu aku sebenarnya aku tahu aku nggak mau di Singapura. Soalnya kan katanya di Singapura itu stres gitu kan, kayak kompetitif gitu. Jadi aku nggak mau ke Singapura. Terus waktu itu mikirnya langsung kalau nggak mau ke Aussie maunya ke Amerika. Tapi waktu itu aku apply Amerik dulu karena Aussie itu kayak belakangan gitu loh apa deadline-nya. Jadi aku apply Amerik. Terus apply Amerik pun sebenarnya aku tuh MIT pertama tuh dari lomba sih. Kan aku sebenarnya KMO aku 3 kali kan. Terus kayak tahun kedua itu aku ketemu orang-orang yang kayak udah lulus SMA terus kayak udah di MIT gitu. Terus kayak mereka cerita gitu kan. Jadi dari situ aku coba-coba apply. Terus aku juga apply ke beberapa college di college lain di Amerika sih. Dan decide ke MIT-nya mungkin karena abis itu kayak abis ngomong-ngomong sama orang MIT. So kan sebelum pas keterima gitu kan, kayak mereka kayak ada open house or like campus preview weekend. Terus ntar bisa ngomong gitu loh sama kayak current students. Dan I think they convinced me pretty well about kayak culture, terus apa challenging classes gitu-gitu semua. Dan betah di MIT sampai PhD-nya di MIT juga ya? Nah kalau misalnya PhD itu sebenarnya itu sih kayak I feel like that was I was not kayak aku nggak ngeplan itu sih sebenarnya PhD. Soalnya kan sebenarnya kayak aku tuh dulu galau banget PhD itu mau computer science atau mau operations research gitu. So kayak operations research tuh aku baru tahu aja kayak senior year, kayak final year aku kan di undergrad. Dan itu pun dari kayak advisor aku gitu loh. Jadi kayak aku tuh sebenarnya nggak yakin gitu aku mau ke operations research. Jadi kayak aku dan aku dulu kan majornya juga computer science kan. Jadi kayak most schools kayak sekolah-sekolah lain aku tuh apply bener-bener cuma computer science. Terus yang operations research tuh cuma apply ke MIT. Terus karena aku tuh nggak kepikiran kayak waktu aku apply ini November tuh nggak kepikiran aku mau operations research. Terus kayak deket-deket decision kayak Februari terus aku udah ngerasa gitu loh. Abis kayak research lagi, baca-baca lagi, terus baca papers juga, nge-stalk orang, terus kayak I guess their talks gitu. So kayak aku mau operations research sih kayak oh my god. Kayak so my only hope is like MIT sekarang gitu loh. Dan I mean, thank God I was like, I got in. But I really felt kayak itu benar-benar kurang preparation in my side sih. Karena kan PhD kayak 5 years kan, I should definitely read more before that. But there's that, ya. Ya, tapi kadang yang kayak gitu-gitu yang fun gitu loh, yang apa ternyata bisa kayak your decision, your apa ya future in maths gitu ya, kayak operation research itu ternyata bukan sesuatu yang very well planned gitu loh. Dan ternyata sometimes ya it's fun gitu loh. Kayak ya, you know, ya kan? Ya, dan I think kayak apa ya,
advisor itu penting sih, maksudnya peran advisor itu penting karena yang kayak ngasih tahu kita options gitu pas undergrad, mau ada open possibility ini itu gitu kan, kayak kita kan kadang nggak bisa tahu juga kan ada apa aja, kita taunya computer science, ternyata ada lagi gitu yang lain gitu. Jadi ya itu penting sih. Tapi memang waktu kamu undergrad itu juga ada semacam honors gitu ya, kayak punya advisor gitu-gitu juga. Oh, itu kayak lebih ke bukan akademik, ya academic advisor gitu. Jadi kayak yang buat mastiin aja gitu on track buat lulus, terus kayak ngambil kelas yang harus diambil, gitu sih. Lebih ke mental health juga, make sure kayak you're okay and everything gitu. Oh ya, itu kalau di Indonesia tuh kayak apa sih, dosen wali gitu ya, kayak yang dari awal kita masuk kayak kita di-assign sama dia gitu buat kayak yang make sure kita tuh do well gitu. Iya. Nah, aku jadi kepikiran di sana ini agak unrelated lagi ya, tentang competition pas undergrad, kayak competitions gitu kan. Kalau di sana kan ada Putnam gitu-gitu ya. I think you participated in Putnam as well. Yeah, I got honorable mention my last year. Putnam. Di sana tapi banyak ya kayak gitu model-model kompetisi buat undergrad students. Soalnya di sini ya di Australia itu kayak nggak terlalu banyak gitu, bahkan nggak terlalu kayak ditekankan kayak kan nggak, Putnam kan heboh kan, kayak punya nama gitu, kayak keren gitu, bisa masuk Putnam, bisa menang gitu. Tapi kalau di sini tuh sebenarnya nggak, di Australia itu kayak nggak terlalu gimana banget gitu loh hebohnya. Kalau di sana tuh banyak nggak sih alasan kayak selain kayak kompetisi-kompetisi yang namanya memang bagus kayak Putnam gitu, yang kayak memang buat undergrad students in maths gitu? Sebenarnya tuh kalau nggak yang research related gitu sebenarnya nggak, kayak jarang banget. Putnam pun nggak sebenarnya Putnam juga pun nggak dipromosiin gitu loh. Kayak misalnya kayak hack kayak apa sih namanya, kayak computer science gitu kan sering punya hack competitions gitu kan, kayak hacking, hack MIT, hack Stanford. Dan hacking competition tuh bener-bener promosinya kayak bener-bener ke semua dorm, semua mailing list kan. Nah ini Putnam tuh kayak tipe-tipe yang kayak if you know, you know. Jadi kayak kalau misalnya lu tahu boleh daftar, tapi kalau nggak tahu pun kayak I just can't imagine gimana cara mereka bisa tahu orang kayak nggak pernah dengar Putnam gitu loh. Most of my friends juga nggak pernah dengar Putnam. Jadi lebih nggak ditekanin sih. Kayak undergrad, iya, banyak kan kayak lebih hacking, entrepreneur competitions gitu-gitu. Tapi itu bukan biasa, orang mat nggak ikut sih. Tapi kayak modeling competition gitu-gitu ada nggak sih kayak? Modeling itu banyaknya dari kayak business school. Jadi kayak mereka suka kayak business cases. Terus antara yang ikut bisa dari kayak semua major gitu. Aku tahu ada satu kompetisi gitu, ICM kalau nggak salah namanya. Jadi memang benar-benar modeling. Jadi kayak kita dikasih waktu kayak berapa hari gitu buat ada kasih masalah, open problem gitu, terus kita dikasih waktu berapa hari buat kayak come up with a model gitu. Oh, ini yang by ACM ya? Iya, I think so. I think ICM, MCM gitu. I think so. I don't really remember now. Tapi kayaknya ICM. Ya. Tapi kayak biasa I mean, those kind of competition biasa kayak sponsored gitu. Biasa sponsored by kayak Gurobi yang kayak optimization software, or kayak biasa sponsored by something. And it's also kayak partially buat recruiting juga gitu-gitu sih. Tapi kamu dulu kayak hackathon gitu-gitu ikut nggak? Competition yang computer science flavored gitu. Iya sih, dulu aku juga sering ikut hackathon. Itu juga kayak sebenarnya itu kayak lebih kayak keseru-seruan sama teman gitu nggak sih? So kayak hackathon tuh seru banget kalau misalnya kayak apalagi kayak punya tim yang dekat terus punya ide dan you just like, launch the idea gitu. Ya sih, aku pernah ikut sih, bukan nggak sampai senior year. I think I only did it like twice waktu sophomore, kayak tahun kedua yang masih kayak agak santai gitu. Sibuk pusing ya. Tapi sekarang kayak kalau misalnya di PhD gitu nggak banyak ya memang di sana juga nggak ada kan ya model-model kayak competition gitu-gitu yang memang buat postgrad students gitu.
I don't think they're enggak sih, paling kayak apa sih, kayak conference ada kayak best conference, paper ya. or something gitu kan. But that's not even like, I mean competition itu kayak kalau Ya. papernya udah jadi terus cuma kayak di-nominate gitu kan ya. Ya, paling competition-nya kayak gitu ya, kayak best student talk gitu-gitu. Ya. Ya sih, apa namanya, beda. Dan kalau misalnya kalau research itu, I don't know, kayak, do you think, apa ya, kayak most of the time itu you spend your time kayak doing research gitu, kayak keseharian Susan tuh kayak gimana sih? Jadi itu tergantung bulannya gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau deket-deket submit journal ya, I like literally every day I was just writing terus sama kayak ngebenerin, nge-revisions sama nge-review. I guess kayak a little bit kayak benerin math-nya. Tapi kayak itu cuman paling setengah bulan dalam kayak 1 tahun atau nggak 1 bulan gitu lah. Sisanya mostly kayak research atau kayak running experiments gitu. Sebenarnya experimentsnya tuh bukan karena sometimes kayak I derive some inspiration dari kayak experiments, so I did that. But yeah, I would say so. And like partially juga ada teaching gitu kan, ada TA kadang-kadang. Terus tergantung semesternya. Tapi di sana ada kewajiban untuk kayak publish papers berapa buah gitu untuk lulus gitu nggak, atau memang ini pengen jadi aja gitu? Jadi tuh aku rata-ratanya tuh kayak 3 paper buat baru jadi 1 thesis gitu. I mean 3 first author gitu kan, atau enggak 3 yang kayak 3 papers, tapi nggak ada kayak hard requirements-nya juga. Jadi I guess depends. Kalau di situ gimana? Kayak lebih ke ada requirements kah? Enggak juga sih. Kalau di sini nggak harus, nggak kewajiban juga. Tapi memang bisa kayak apa namanya thesis by papers juga gitu. Jadi kalau kita ada submit beberapa papers, ya nanti tesisnya tinggal bilang aja ini ngambil dari paper ini gitu. Kayak ya kayak gitu. Mungkin sama ya. Dan sejauh ini udah berapa paper kamu udah bikin, udah tulis? Udah submit atau udah keluar? Kalau keluar kan susah ya, nggak tahu lama kalau misalnya ya submit. Aku submit 2. Lagi ngerjain yang ketiga. Cuman yang keluar kayak baru 1. Iya, memang susah, lama, bisa itu nunggunya bisa bertahun-tahun juga ada kan, kayak ada yang kayak gitu ya, perjuangan. Terus revisinya juga lama banget, kayak bolak-balik terus gitu kayak aduh. Tapi semua itu yang first author ya, yang kamu bikin? Ya, itu kayak bukan requirement, kayak biasanya gitu buat thesis. Kayak first author. Ada juga sih yang first author-nya kayak dibagi gitu loh. I think that's like a thing gitu loh di sini, especially kayak buat theory paper gitu. Biasanya kayak first author-nya bisa kayak 2. I know it's weird kan, karena kan first author, it seems like it's really like first author gitu. It's one person. Tapi kayak ada yang dibagi gitu sih. I mean not mine, but it's just kayak aku ngeliat kayak banyak temen aku yang kayak first author-nya itu ada 2 di papernya. Oke. Tapi ini juga common di kayak maths di sana sama operation research di sana, atau kayak maksudnya apakah itu cuma ada di sana operation research maths gitu, atau kayak in general? Mungkin di operations research sih. Jujur aku bingung, kayak tuh sebagian besar juga ada bagian ada sedikit-sedikit politik juga kan ya. Soalnya kadang-kadang misalnya nih paper yang sama nih di-submit, 1 di machine learning, 1 di operations research. Entar first author-nya bisa beda. Kan kayak bingung juga. Jadi kayak I think partially itu ada politik sih. Mungkin kayak buat career-nya bagusan yang mana gitu-gitu. Kamu berarti berapa tahun lagi, San? 2? Hopefully 1,5? 2,5. 2,5, oke. Plan setelah ini apa? Plan setelah selesai? Jujur aku nggak tahu ya, soalnya kayak aku tuh nggak suka banget nulis. Aku kayak aduh, kayak nulis terus kayak revisi gitu kayak pusing banget gitu loh. Kayak I've been through it and every time kayak aku ngerjain itu tuh kayak sebel banget tuh kayak bener-bener nggak mau gitu loh. Jadi kayak lagi bener-bener consider kayak aku mau ke akademia atau enggak. Karena kan aku suka
ngajar. Karena kayak aku suka ngajar dari kecil kali, kayak aku punya adik 2 dari kecil kayak udah aku ajarin walaupun mereka tuh kayak nggak mau diajarin. Kayak basically I love teaching, I love research, tapi kayak there are some parts of academia yang kayak the politics, terus kayak the writing, the networking part yang kayak bikin aku mau ke industri aja jujur. Jadi I'm still debating. Tapi industri juga politik juga sih, San. Industri juga kayak semuanya ada politik nggak sih? Kayak nggak bisa lari dari namanya politics gitu. I don't That think is true. Tapi ya, akademia tuh kecil banget loh. Apa namanya? The lingkup tuh kecil banget. Kayak you mess up once, you mess up forever gitu. Terus kayak bener-bener, and kayak everyone knows everyone. And betul. And I feel like kayak there's no escape gitu. Kalau industri kan kayak ada inilah, ada industri ini, kayak masih banyak gitu pilihan, you know. Iya sih, bener sih. Tapi kalau for me personally kayak I'm still kayak I'm also in my 3rd year kan, kayak tapi kayak I still have kayak less than 2 years, maybe 1.5. Kayak sekarang tuh lagi galau juga, kayak apa ya, kayak I also love teaching gitu kan, kayak I find joy in teaching gitu. Research juga suka. Nulis mungkin kayak nggak, I don't really have kayak ini sih, kayak nggak benci banget lah sama yang namanya nulis gitu. Tapi kayak apa ya, I don't know, kayak I'm still contemplating karena I've never been in industry juga gitu loh, kayak belum pernah ngerasain yang namanya kerja di industri itu kayak gimana sih, bahkan internship aja kayak nggak pernah gitu, yang selalu dari awal itu akademia, jadi kayak selama ini udah taunya akademia gitu loh, jadi kayak I'm still contemplating whether I should try industry atau udah aja lah gitu di akademia atau udah bertahun-tahun gitu. Yes, you can do both. Soalnya kayak banyak tuh yang profesor yang kayak do consulting and stuff like that. Kamu berarti langsung gitu ya dari undergrad langsung ke master, langsung ke PhD. Undergrad, iya nggak ada, ya mungkin dari undergrad ke master tuh kayak ada kayak 6,5 tahun lah gitu ya. Kalau aku ya kayak teaching juga itu kayak apa namanya ambil TA-ship gitu. Dulu di Indo kan aku di ITB gitu, terus pindah ke UNSW, udah nggak PhD gitu. Kamu teaching apa namanya? Berarti di sana tuh memang apa aja, aku lupa mau nanya itu sih. TA di situ wajib ya? Kamu harus ngajar atau enggak? Sebenarnya itu tergantung advisor-nya sih. Kalau advisor punya funding ya nggak harus ngajar. Sebenarnya aku nggak harus ngajar gitu. Cuman kayak iya sebenarnya aku nggak harus ngajar. Cuman kayak ntar dia di program aku itu ada by tahun ketiga harus kalau nggak ngajar ngambil internship gitu. Jadi itu sih, itu aja requirement-nya. Terus banyak kan orang pilih ngajar, karena kan ngajar kayak cepet gitu loh, sembari. Jadi nggak harus kayak internship 3 bulan, kayak ke company gitu. Tapi kamu ngajarnya gitu kayak, kalau nggak tahu, kalau di sana School of Maths-nya, kamu kan sekarang nggak di under School of Maths kan? Kayak bisa, is it under School of Maths or not? Iya, jadi sebenarnya tuh program aku tuh kayak ntar dia mau bikin kayak school baru gitu loh, namanya School of Computing kan. Tapi kayak for now itu tuh benar-benar suka dilempar-lempar karena kita tuh setengah di School of Engineering, setengah di Business School. Karena kan ini business problems with engineering solution kan. Jadi kayak sekarang nggak punya department gitu loh, kayak ada course number. Kayak kalau di MIT kan departemen masing-masing departemen ada kayak nomornya kan. Kita tuh nggak punya nomor gitu loh. Jadi kayak I guess untuk sekarang bingung school-nya. Tapi pas TA itu, aku sebenarnya kayak kalau TA bisa apply di mana-mana kan, tergantung profesor kita tuh ngajarnya di mana. Aku waktu itu banyak kan di School of Computer Science sih. Oh, oke. Jadi kalau TA gitu kayak apa ya, kamu bantuin kayak asisten lecturer-nya ya, kayak asisten dosennya gitu ya? Iya. Atau kamu punya kelas sendiri, kamu kayak tutorial gitu, tutorial kelas? Iya sih ada dua-duanya. Jadi kayak ada yang namanya recitation, itu kayak tutorial gitu kan. Jadi itu tuh kelas misalnya kayak 2 hari, seminggu 1,5 jam itu yang gurunya ngajar, profesornya, terus ntar ada tutorial 1 jam. Jadi kayak kita ngemimpin tutorial gitu biasa. Terus ada nge-grading juga, bikin soal, office hour, piazza yang kayak jawab-jawab pertanyaan. Itu aja.
And apa you enjoy all those ya apa I namanya? really enjoy. Yeah, I guess yeah. I mean, I can see that you're a good teacher sih. I don't know. Yeah, ya kayaknya sabar. Kalau aku juga suka teaching, cuma kadang ya masih kayak kurang sabar gitu. Kadang suka gitu loh. Iya. Teachingnya undergrad ya atau teaching kayak grad student biasa? Enggak, kalau grad itu kayaknya tergantung advisor ya. Kalau misalnya kita apa namanya advisor kita ngajar ini biasanya kan kita kayak ya udah dibantuin aja gitu kan. Tapi kalau di sini aku kebanyakan sih yang apa first year second year yang butuh banyak bantuan gitu. Soalnya kan kayak maths di sini kan kayak semuanya harus ambil kan, like most of us gitu kan, most of the students harus ambil kayak apa ya calculus, algebra gitu-gitu kan yang wajib. Jadi kayak tutorialnya itu yang harus megang. Oh. Bukan harus megang SN kayak not compulsory juga sih, kayak we don't have to do that juga gitu. Kita bisa apply, tapi mereka butuh banyak bantuan di situ. Gitu. I can imagine sih, soalnya kayak ngetutor kayak tahun pertama kedua kayak kalkulus yang kayak bener-bener intro to linear algebra gitu, kayak aku merasa kayak itu malah lebih susah gitu loh, karena kan mereka kan kayak harus kan ngambil kelasnya. Tapi kalau udah mulai kayak tahun ketiga itu biasanya mereka kan ngambil sesuai interest mereka kan, jadi kayak lebih motivated aja gitu loh. Tapi kamu pernah ngajar apa kayak under School of Maths gitu nggak, yang ngajar maths courses gitu? Pernah tutor sih waktu itu. Tutor apa ya? Aku tutor theory of computation saat itu under School of Math. Terus tutor kombinatorial, algebra ya. Oke, berarti it's safe to say that you like combinatorics now gitu ya. Maksudnya I think I never really hated it. I was just bad at it, you know. Okay. At least like competition wise tuh kayak aku nggak kayak kalau misalnya ada batas waktunya gitu ya, I just couldn't find the solution kayak fast enough gitu. Jadi ya. Tapi misalnya gini deh, kamu dulu kan apa algebra deh katakanlah ya, apa beda kan SMA soal-soalnya algebranya tipe-tipe olimpiad gitu sama algebranya uni gitu kan, apa yang apa groups, rings gitu, kayak ada linear algebra, beda banget kan kayak apanya soalnya, tipe-tipe soalnya. Kayak were you surprised, were you shocked gitu ketika tahu algebra ternyata nggak seperti yang dibayangkan? Ada nggak pernah punya pikiran gitu? Analisis juga nih misalnya, beda banget kan? Kayak in general kayak uni sama SMA gitu kan, kayak matematikanya kan beda. Kayak were you surprised gitu? Surprised sih, iya sih sebenarnya kayak agak surprise gitu sih kayak kayak waktu dulu tuh sebenarnya aku tuh mau ngambil pure math kan. Tapi kayak it got too abstract kayak really fast gitu loh. I guess this was kayak ini mah gak surprise gitu kayak I think I took my abstract algebra terus topology abstrak banget gitu. Oke tuh kira masih kayak berhubungan sama geometri itu kayak beda banget kayak terus sama analisis kan. Jadi I guess surprise. Tapi kayak I would say kayak I was surprised with kayak a lot of my friends juga kok gitu kayak we're all surprised. It's like a great surprise I guess. But yeah, they are really different. Malah kayak algebra di uni gitu yang kayak group theory gitu-gitu itu kayak lebih kepake di kayak number theory yang di high school gitu. Soalnya kan kayak number theory kayak modulo gitu-gitu kan it's a lot of like group stuff kan kayak ring gitu-gitu. Benar sih. Ya, aku lihat balik ke soal-soal olimpiad dulu yang number teori gitu. Ya, lebih kepake di number teorinya ya, bukan di algebranya. Algebra kan dulu lebih ke kayak ya inequality, kayak functional equation gitu-gitu. Ya kan, kayak main-mainin angka aja. Kalau number teori kan kayak ya kan tiba-tiba modulo gitu. Keren gitu ya kan. Ya benar sih, benar. Oke. Nah, mungkin terakhir deh apa namanya? Ya mungkin kedua terakhir. Aku mau nanya sih, apa namanya? Women in maths gitu in general ya, women in maths. Kayak kamu setuju nggak kalau misalnya ini pandanganku ya, kalau misalnya aku ngelihat gitu kayak memang di Indo lah paling nggak di Indo, aku nggak tahu ya kalau di sana gimana. Pandanganku itu kayak masih gapnya tuh masih kayak jauh gitu loh, apa women sama men sama female sama males yang ngambil maths gitu, kayak nyari apa ya
narasumber buat podcast aja yang females itu aku tuh susah setengah mati loh. Ya itu kayak apa namanya ya salah satu contohnya lah. Tapi kayak kan kamu juga misalnya dulu Olimpiad itu kan kayak banyak banget kan dominated by kayak males gitu. Kamu female terus kamu kayak apa bisa IMO gitu. Memang gitu apa memang kamu rasa seperti itukah atau memang kebetulan aja gitu? Sebenarnya kalau misal pas aku lagi lomba-lomba itu nggak pernah kayak mikirin cewek cowoknya sih. Cuman kayak makin kuliah gitu, kayak masih kecil, bukan masih kecil sih, kayak high school juga udah lumayan tua. Cuman aku kayak nggak pernah mikirin aja gitu. Terus kayak pas kuliah baru kerasa sih emang kayak kayak makin advanced classes gitu, makin at least di dua-duanya bahkan kayak di matematika dan computer science kayak ceweknya makin dikit gitu loh. Padahal kayak di MIT itu cewek cowok 50-50 gitu. Mungkin yang kayak ceweknya lebih kayak ke kita sih paling banyak cewek ke material science atau enggak ke bioengineering gitu kan. Terus kayak kalau ditanya kayak kenapa, sebenarnya nggak tahu juga sih karena mereka tuh kalau dilihat-lihat banyak banget juga gitu ngelakuin kayak outreach program buat motivate people, kayak banyak banget kayak women in maths, I was in women in maths gitu, women in STEM, women in science gitu, kayak banyak program-program yang mentoring women kalau misalnya mereka emang interested, bahkan kayak mungkin kayak lebih bantuin juga, terus kayak helping women finding their career path atau kayak finding their passion and so on. Sebenarnya jujur aku juga bingung sih kenapa kayak lebih dikit aja gitu cewek kayak yang kesini. Cuman ya segitulah. Tapi di sana juga kayak gitu ya, apa namanya trennya kayak mirip-mirip gitu ya. Kalau di PhD kamu juga sama? Di PhD aku, sebenarnya PhD aku lebih balance sih. Tapi jujur itu juga karena it was kayak they tried to be balanced gitu. Jadi kayak iya, dan lumayan balance sih. Soalnya kayak PhD aku juga kan kayak dalam hal aplikasi kan juga bisa banyak banget kan. Dan di aplikasi tertentu tuh emang lebih banyak ceweknya gitu for some reason. Oke. Ya. Soalnya di sini ya kita juga kayak ada women in math, women in STEM gitu kan. Memang apa movement ini memang kayaknya worldwide ya, kayak di mana-mana gitu. Memang mau encourage apa women to apa lebih ini ke STEM, ke maths gitu in general gitu. Oke, kalau gitu terakhir deh. Aku mau minta Susan kasih kayak apa ya? Kalau misalnya if you were to give one piece of advice to students yang kayak nggak unsure gitu mau ambil maths atau apa computer science, I think maths lah in general ya. What would it be? Just try it first, take the classes and see if you like it gitu loh. Kayak terus karena kan kayak you won't know kalau misalnya you haven't kayak even like tried the problems or like tried or like you haven't read the fields itself gitu loh. Jadi kayak jangan belum apa-apa kayak udah guys kayak udah takut gitu loh. Soalnya kayak math itu luas banget kan. Kayak math tuh mulai dari kayak yang discrete sampai yang kayak analisis yang sampai kayak infinite bla bla bla. Jadi kayak I think kayak there are a lot of space gitu loh yang bisa disukain dari math. Jadi kayak coba dulu aja dan kayak mungkin ngelihat dulu lah sebelum getting out of it. Oke, mantap. Oke, yaudah kalau gitu, thank you Susan buat waktunya, buat apa namanya menyempatkan waktunya untuk ngobrol lah tentang math ya. Dan ya kamu apa namanya mau ngobrol sharing kayak kasih insight tentang perjalanan kamu tuh kayak sangat membantu dan apa harapannya yang dengerin para pendengar sekalian, para penonton sekalian bisa kayak terinspirasi. Gitu. Yeah. Thanks for having me juga. It was like a great chat, definitely. Yeah. Ya, oke. Kalau gitu, thank you Susan sekali lagi.